Kotoran kalau dirubung sama laler jijik apa enggak sampean? Jijik apa enggak? Laler kok ngerubung kotoran, kata Muhammad Salamah lebih menjijikkan kalau ulama ngerubung umaro. Ilmunya Nabi, syariatnya Nabi dibawa oleh ulama, tapi dengan catatan bukan bergaul terus dengan umara, runtang-runtung terus dengan umara. Kalau melakukan itu berarti udah menjadi pengkhianat Rasulullah. Hati-hati dengan yang mitasi model begini. I'taziluhum, hindari mereka, kata Nabi SAW. Paham Pak? Muhammad bin Salamah pernah berkata begini, Adzubabu alal adra ahab ilayya min qari'in ala abwabis sultan. Kotoran kalau dirubung sama laler jijik apa enggak sampean? Jijik apa enggak? Laler kok ngerubung kotoran, kata Muhammad Salamah lebih menjijikkan kalau ulama ngerubung umaro. Ada lagi isu tentang isu yang nadanya itu seperti merendahkan atau menganggap hina, menganggap jelek umaro. Ya, belakangan ini saya kadang dengar juga ada ceramah yang mengatakan jangan dekat-dekat ulama, jangan ikuti ulama yang terlalu dekat dengan umaro misalnya. Nah, ini maksudnya gimana? Ya, maksudnya gimana? Lah nanti kalau umaroknya ternyata ulama juga gimana? Karena dulu itu ya umaro itu ya ulama, bahkan di dalam wawasan keagamaan klasik yang kita miliki, syarat menjadi umara itu harusnya ulama itu. Imam itu harus mujtahid. Lah kalau ulama-ulama ini tidak boleh dekat dengan umara itu, terus bagaimana? Ya, justru diperlukan peran ulama, khususnya dalam konteks Indonesia ini, peran ulama untuk menjembatani antara masyarakat, rakyat, warga masyarakat itu dengan umara. Yang tidak boleh itu kan kalau ada sultan zolim, lalu ada ulama yang datang kepada sultan zolim itu untuk kepentingan pribadinya sendiri, itu yang tidak bagus. Ya. Ya. Jadi omongan yang mengatakan ulama yang dekat-dekat dengan umara harus dijauhi itu tidak bisa diterima. Nanti Bib Ali tolong salam saya kepada Bib Taufik Asikaf ya. Jadi nggak bisa begitu itu. Lah kalau sekarang NU nggak boleh dekat-dekat umara, gimana ini? Ada urusan rakyat yang harus dikomunikasikan dengan pemerintah. Kita nggak boleh dekat-dekat. Kalau dekat-dekat nggak boleh diikuti. Ini gimana ceritanya? Nah kalau kepengen dekat juga yang lain, mari saya antarkan, nggak apa-apa. Nah ini adalah wawasan Nahdlatul Ulama. Saya kira ini yang saya sampaikan. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh, ini kalau bakal sing soleh, arah soleh kalau buatan tertarik, orang soleh kok itu alasannya juga ibadah. Karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji. Dia taunya Islam NU atau Muhammadiyah ahli sunnah, itu ya taunya dari kiai-kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, ya adatnya NU, Muhammadiyah, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah, ya Syiah. Kalau apa ya. Nah kalau semua kiai-kiai NU, Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati, lalas yang dekati itu aliran sesat misalnya. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti yang dekati ini ibadah atau musibah? Mboten jawab mau. Ibadah, dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu, dekat pejabat, dia yakin. Jadi aku kok tetap wali, banyak juga. Yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul, yang manfaatan.
Dia menyontohkan zaman Mbah Hasyim Asy'ari ya dekat sama Bung Tomo ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan. Dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur. Dulu Ahana Nasution siapa itu? Ya dekat sama Kiai Mahrus. Ya banyak lah sejarah. Itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat nopo? Dekat nopo? Pejabat. Dan itu terbukti. Sampai Indonesia menentang paham komunisme, mereka pendiri bangsa ini dekat nopo? Dekat nopo? Kiai. Mereka enggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern. Taunya karena pahamnya nopo Kiai betapa ateis musibah. Banyak. Bahkan Thailand itu kecelakaan mergo dulu Islam di Thailand sama Indonesia, Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud. Sehingga tidak dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara. Sementara Kiai Indonesia pinter dekati pejabat. Kalau bakas sing soleh lho, sampean ora usah terus ono kiai iki mu proposal mboten niki bakas sing soleh, niki bakas sing napa? Soleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu di antara yang diyakini keluarga besar Mbah Bae R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat. Makanya Jepara tuh seneng santri karena dulu Mbah Banyak Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh napa? Darat. Jadi dulu itu adat ngiyai itu biasa pejabat ngaji itu. Lah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan nek utak korup. Lah gunane apa gesoleh ning dhuwur gunung mulang santri tok iku nguyai segoro wis ahli sunnah di ahli sunnah. Kiai yo aku iku ngiyaine wong rong ahli sunnah. Kuwi yakin tenan nek iku tak korup dan saya kenal orangnya. Ya artinya enggak apa-apa kalau dia begitu enggak apa-apa. Ya bolak-balik kullu hisbim bima ladehim fa'id. Dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah ada revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya. Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab. Lama-lama jadi faham nopo Wahabi karena Abdul Wahab sama Ali Saud itu dekat. Makanya sekarang diarani Saudi Arabia. Sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal, itu nama pribadi. Tapi karena dia penguasa Arab, lama-lama jenenge Arab nopo? Saudi, itu Ali Saud. Yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul nopo? Aziz. Sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini, kalau nggak salah ya, yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir. Setelah itu generasi ketiga berarti ketiga. Lalu ngomong alim seneng ora tahu neng di neng Arab, tapi gak gelem muni Saudi. Perkarane rontok negara jadi diakoni wae mbae. Jadi muni Arab Saudi pada karo muni Indonesia Soekarno kata sebenarnya. Muni pada karo menapa Indonesia Soekarno. Ya Arab Saudi jenenge Arab tok asline, cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa? Jadi sehingga kesannya nak ora turunan Saudi gak iso. Ya wis dadi rojo, wis dadi ahli Saud, napa? Jadi kayak cuma melok-melok ngomong paham, wis pokoke ben ro.